Halo semuanya, saya Asti Klotul Ain dengan NIM akhir 028. Di sini kita akan membahas pengertian virus. Virus adalah organisme non-seluler, artinya mereka tidak punya struktur sel lengkap seperti sitoplasma atau organel sel. Karena itu, mereka juga tidak bisa membelah diri sendiri seperti sel biasa. Virus hanya bisa hidup dan berkembang biak jika berada di dalam sel inang atau sel makhluk hidup lain yang mereka tumpangi. Tanpa sel inang, virus tidak aktif dan tidak bisa melakukan apapun. Ukuran virus sangat kecil, diameternya sekitar 20 hingga 300 nanometer, dan panjangnya bisa mencapai 20.000 hingga 14.000 nanometer. Selanjutnya, kita akan membahas ragam bentuk virus. Virus juga punya bentuk tubuh yang beragam, tergantung jenis dan fungsinya. Yang pertama, ada bentuk bulat yang dimiliki oleh virus penyebab AIDS, Ebola, dan influenza. Yang kedua, ada bentuk batang seperti pada virus TMV atau tobacco mosaic virus yang menyerang tumbuhan. Yang ketiga, ada bentuk polihedral atau segi banyak. Contohnya pada virus adenovirus yang menyebabkan demam. Yang keempat, ada virus dengan bentuk yang unik, yaitu seperti huruf T, seperti bakteriophag, yaitu virus yang menyerang bakteri seperti Escherichia coli. Sekarang kita bahas lebih detail bagian-bagian virus, khususnya pada bentuk T seperti bakteriophag. Yang pertama, ada bagian kepala, berbentuk polihedral dan berisi DNA atau RNA sebagai materi genetik. Yang kedua, ada kapsid. Ini adalah pelindung materi genetik, membantu virus menempel dan menginfeksi sel inangnya. Yang ketiga, ada selubung ekor yang melindungi bagian ekor virus dan berperan dalam menyuntikkan DNA ke dalam sel inang. Yang keempat, ada bagian leher yang berfungsi sebagai penyangga kepala virus. Yang kelima, ada serabut ekor yang berfungsi sebagai reseptor, mendeteksi dan menempel pada sel inang. Yang keenam, ada lempeng dasar, yaitu tempat menempelnya serabut ekor dan jarum penusuk. Yang ketujuh, ada jarum penusuk yang digunakan untuk menembus dinding sel inang agar DNA virus bisa masuk. Selanjutnya ada sifat-sifat virus. Yang pertama, sifat virus menginformasi aseluler. Virus tidak bisa merepresentasikan materi genetik secara mandiri, mengakibatkan partikel virus tidak dapat melakukan proses metabolisme serta reproduksi. Metabolisme sendiri penting bagi makhluk hidup karena untuk ketersediaan energi dan sinyal pembangun yang dapat digunakan untuk pertumbuhan. Perbaikan struktur yang rusak maupun reproduksi karena virus tidak dapat mengakibatkan materi genetiknya sendiri, maka virus memerlukan sel inang. Maka sifat virus kedua adalah parasit obligat intraseluler. Makna dari parasit adalah membutuhkan sel inang, dan obligat artinya mutlak atau harus selalu intraseluler berarti di dalam sel. Apabila virus akan melakukan aktivitas kehidupan dalam hal ingin reproduksi, maka virus harus memerlukan sel inang, dan virus harus berada di dalam sel inang karena keberadaan ribosom adalah dalam sel inang. Sifat ketiga yaitu tidak mampu melakukan proses metabolisme secara mandiri. Virus akan masuk ke dalam tubuh melalui beberapa titik masuk seperti hidung, mulut, luka, dan saluran organ genital. Setelah masuk, virus akan mengikuti aliran pada tubuh dan bila bertemu sel target yang memiliki reseptor yang sesuai, maka virus akan melekat pada sel target tersebut. Reseptor adalah suatu molekul protein spesifik yang terdapat pada sel inang target. Spike pada struktur virus yang akan mengenali reseptor pada sel target dapat, dan apabila sesuai akan terjadi ikatan dan virus akan menempel pada sel target. Dan nantinya virus akan masuk ke dalam sel targetnya. Oleh karena itu, virus sangat spesifik dan menyerang sel target. Selanjutnya ada reproduksi secara litik. Yang pertama ada absorpsi atau penempelan. Virus seperti bakteriophag melekat pada permukaan sel inang melalui reseptor spesifik. Yang kedua ada penetrasi injeksi. Materi genetik virus DNA atau RNA disuntikkan ke dalam sel inang melalui kontraksi struktur tubuh virus. Hanya asam nukleat yang masuk, sementara kapsid tertinggal. Yang ketiga, sintetis atau replika. Materi genetik virus mengambil alih fungsi sel inang, menghentikan sintetis DNA RNA sel punca, dan mulai menduplikasi genom virus, serta memproduksi komponen virus seperti kapsid dan protein effort. Yang keempat ada perakitan. Komponen-komponen virus yang telah disintetis dirakit menjadi partikel virus baru, bisa mencapai ratusan virus per sel. Yang terakhir adalah lisis dan perbesar. Enzim lisozim lagi-lagi digunakan untuk menghancurkan dinding sel, menyebabkan sel pecah dan melepaskan virus-virus baru ini untuk menginfeksi sel lainnya. Yang kedua ada reproduksi secara lisogenik. Yang pertama ada absorpsi dan penetrasi. Virus menempel ke sel bakteri melalui reseptor spesifik dan menyuntikkan DNA-nya seperti dalam siklus litik.
Integrasi yang kedua adalah integrasi DNA virus terindikasi ke kromosom bakteri dengan bantuan enzim integrase. Yang ketiga, fase latensi. Bentuk virus yang disebut profag, ia tidak membentuk partikel baru dan RNA bakteri, akan mereplikasi profag bersama genomnya saat sel membagi. Yang keempat, induksi. Saat sel mengalami stres, profag dieksisi dan memasuki siklus litik. Yang kelima adalah pindah ke siklus litik. Setelah induksi, virus mereplikasi diri, merakit partikel baru, dan akhirnya menyebabkan lisis sel menghasilkan infeksi akut. Perbedaan dari siklus litik dan lisogenik adalah kalau litik cepat langsung menghasilkan infeksi akut, sementara lisogenik gen virus menyisip bersama DNA sel, tidak langsung memicu lisis dan bisa bertahan lama sebelum akhirnya aktif kembali. DNA viruses. These viruses have DNA as their genetic material, and include examples such as the herpes virus and the adenovirus. RNA viruses. These viruses have RNA as their genetic material, and include examples such as the influenza virus and the coronavirus. Retroviruses. These RNA viruses use a reverse transcriptase enzyme to convert their RNA into DNA, which can then be integrated into the host cell's genome. Examples include the human immunodeficiency virus, HIV. Bacteriophages. These viruses infect bacteria, and can have either DNA or RNA as their genetic material. Oncogenic viruses. These viruses have the potential to cause cancer by disrupting the normal regulation of cell growth. Examples include the human papillomavirus, HPV, and the Epstein-Barr virus. Thanks for watching. Berikutnya adalah jenis-jenis virus. Yang pertama adalah berdasarkan asam nukleatnya, yaitu terdiri dari yang pertama ada ribovirus, di mana virus ini asam nukleatnya berupa RNA. Contohnya adalah yang pertama virus corona penyebab COVID-19, kemudian ada ortomisovirus penyebab influenza, kemudian ada picornavirus penyebab polio, dan ada TMV yaitu penyebab bercak kuning pada tembakau. Kemudian yang kedua ada deoksiribovirus, di mana virus ini asam nukleatnya berupa DNA. Contohnya yang pertama ada bakteriofag, pemakan bakteri, ada herpes virus, penyebab herpes, kemudian ada papavirus, penyebab kutil. Berikutnya adalah jenis-jenis virus berdasarkan sel inang. Yang pertama ada virus yang menyerang manusia, contohnya adalah virus hepatitis. Kemudian virus yang menyerang hewan, misalnya paromisovirus. Kemudian ada virus yang menyerang tumbuhan, contohnya adalah TMV. Dan virus yang menyerang bakteri seperti bakteriofag. Kemudian berikutnya adalah berdasarkan tipe genom dan replikasinya. Virus dibagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama yaitu virus tipe 1. Contohnya adalah herpes virus, di mana pada virus tipe 1 ini, virus dengan genom DNA untai ganda yang bereplikasi melalui replikasi DNA. Kemudian yang kedua ada virus dengan genom DNA untai tunggal yang bereplikasi melalui perantara DNA untai ganda. Contoh dari virus dengan tipe yang kedua ini adalah virus MVM. Kemudian virus tipe ketiga, contohnya adalah reovirus, di mana pada virus tipe ketiga ini, virus dengan genom RNA untai ganda yang bereplikasi melalui perantara dsRNA. Kemudian, kelompok tipe virus yang keempat adalah virus dengan genom RNA untai tunggal positif yang dapat berfungsi langsung sebagai mRNA. Contoh dari virus yang tipe keempat ini adalah virus polio. Kemudian, untuk kelompok tipe yang kelima adalah virus dengan genom RNA untai tunggal negatif yang membutuhkan perantara mRNA untai positif untuk replikasi. Contoh dari virus tipe yang kelima ini adalah virus rabies. Kemudian virus tipe yang keenam yaitu virus dengan genom RNA untai tunggal yang bereplikasi melalui perantara DNA, yaitu reverse transcription. Contoh dari virus tipe 6 ini adalah virus AIDS. Kemudian virus tipe yang ketujuh yaitu virus dengan genom DNA untai ganda yang bereplikasi melalui perantara RNA dan menggunakan reverse transkriptase. Contoh dari virus yang
tipe 7 ini adalah virus Heparnavirus. Kemudian, berdasarkan jumlah kapsomernya, virus dibagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya yaitu peranan virus dalam kehidupan. Virus ada yang bersifat merugikan dan ada yang menguntungkan. Sebagian besar virus bersifat merugikan dan menjadi penyebab penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Beberapa virus dapat dimanfaatkan dalam rekombinasi genetika melalui terapi gen. Selanjutnya akan dijelaskan contoh virus yang merugikan. Yang pertama yang menyebabkan penyakit terhadap manusia, yaitu seperti influenza yang menyerang saluran pernafasan, lalu gondok membengkakkan pada kelenjar parotis, polio yang menyerang saraf terutama sistem gerak, campak penyakit gatal-gatal pada kulit, cacar penyakit kulit berupa bisul dan berair, rabies yang menyerang otot dan sumsum tulang belakang, dan Ebola yang menyebabkan pendarahan pada usus besar, paru-paru, dan penurunan trombosit secara drastis. Selanjutnya yaitu penyebab penyakit pada hewan. Tetelo atau Newcastle disease, penyakit ini dapat menyerang sistem saraf pada hewan ternak seperti itik dan ayam. Lalu ada foot and mouth disease, penyakit pada kuku dan mulut pada hewan ternak. Dan yang terakhir yaitu rabies, penyakit rabies pada anjing, kucing, dan monyet. Selanjutnya akan dijelaskan penyebab penyakit pada tumbuhan. Yang pertama yaitu tungro, virus yang menyerang padi sehingga padi menjadi kerdil. Yang kedua, mosaik yang menyebabkan bercak atau bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit ini disebabkan oleh virus tobacco mosaic virus. Yang ketiga, ada citrus vine pollen degeneration yang menyerang pembuluh phloem pada tanaman jeruk. Selanjutnya, pencegahan dan pengobatan. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk pencegahan dan pengobatan. Yang pertama yaitu vaksinasi. Cara ini efektif mencegah infeksi virus dengan menghasilkan kekebalan pada tubuh. Vaksin bisa berupa virus hidup yang dilemahkan, virus yang dibunuh, atau protein virus yang disuntikkan untuk merangsang respon imun tubuh. Dan obat antivirus yang mengganggu replikasi virus dengan analog nukleosida yang menghentikan siklus hidup virus. Contohnya yaitu acyclovir untuk herpes dan lamivudin untuk HIV. Nah, sekian penjelasan tentang virus dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.